Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Semangat. Kita lebih nada dulu ya. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, kita kelas sekarang. Pagi lah coba. Kakak. Berdua. Lanjut siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Semuanya. Semuanya kedua orang. Ada yang masuk? Ada yang masuk sekarang? Dimas? Jadi Dimas masuk. Masuk semua ya? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi Pancasila, di mana bukan hanya tentang teknik dasarnya saja, tapi tentang sistemasi penilaian dalam Pancasila. Karena kalian kalau sudah terbiasa tentang tendangan, pukulan, dan juga tamisan atau kuda-kuda kalau dalam materi Pancasila. Tapi kali ini kita akan berkesempatan belajar tentang peraturan perundang Pancasila 2025 revisi redaktor. Jadi Pancasila itu orang untuk olimpik, jadi belum masuk ke olimpiade. Ini mau dicatat boleh, kalau enggak ya boleh. Tapi nanti penilaiannya bukan ini untuk ulangannya. Bisa dibaca sendiri, langsung aja. Nah, untuk kali ini adalah tentang kategori tanding. Dalam Pancasila itu ada beberapa kategori anak. Siapa yang tahu? Ada berapa kategori? Apa aja? Kategori tanding bukan tentang sistemasi. Jadi dalam Pancasila, dalam pertandingan Pancasila itu ada 3 kategori dari. Yang pertama adalah kategori tanding, kedua kategori seni, yang ketiga adalah solo kreatif. Solo kreatif. Aja dah. Nah, ini adalah pertandingan, ini adalah usia. Kalian ini rata-rata masuk ke usia mana? Saya di usia 5 tahun. 15 tipe bagian. Nah, untuk gelanggang tanding revisi tahun 2000. Leno, kamu masuk ke kamera. Ke gelanggang tanding ya, untuk revisi 2025. Jadi ini bisa dilihat. Kalau yang zaman dahulu, ini bedanya apa Pak? Di tengah ada warna biru dan juga merah. Kalau zaman dulu. Tapi sekarang itu sudah direvisi kembali oleh IPSI. Seperti ini. Warna kuning itu namanya apa? Nah, sudut ini kan adalah sudut netral. Sudut netral. Terus yang merah juga istilah merah, biru juga tulisan biru. Pak, kok itu ada yang di sampingnya gelanggang itu Pak, ada dua merahnya dua atau birunya dua? Official. Dan terus itu ada bintang-bintang, juri 1, juri 2, juri 3. Jadi dalam satu gelanggang itu ada 3 juri. Jadi ketika sebenarnya ada 4, satu wasit. Jadi ketika pertandingan dimulai, wasit masuk ke lapangan, satu dengan langsung wasit 1, wasit 2, wasit 3, operator siap, baru pertandingan bisa dimulai. Jadi harus diproses satu persatu, gitu ya. Terus di sini ada meja aparatur pertandingan. Pak, di aparatur pertandingan ada apa aja? Banyak, ada 5. Pertama adalah timer, waktu, pemukul gong, dewan juri atau pengadil. Jadi ketika nanti keputusan dari si pemenang, jadi yang membacakan adalah dewan juri di aparatur meja. Jadi ada dewan jurinya. Nanti
ketika habis pertandingan nanti juri bilang keputusan hasil pemenang pesilat sudut. Nah, nanti yang menentukan yang mana Pak pemenangnya? Juri 1, juri 2, juri 3, nanti ada bendera merah dan juga biru. Nanti bisa diangkat. Misal 3, yang 2 merah berarti otomatis yang menang nih. Paham ya? Nah, ini untuk babak pertandingan dan waktunya. Ini hanya contoh saja, tapi kebanyakan ini adalah di resmi. Kalau di dalam kalian saja itu kayaknya 1 menit. Kalau kemarin di PJKR yang anak kita itu cukup tak bikin 40 detik. 40 detik udah KO, ada yang tangan patah, itu cukup 40 detik. Kalau 1 menit setengah, kalau kalian main di kelas A, itu ada speed jebol bisa. Tahu speed kan? Speed kecepatan. Kalau kalian main di kelas F, main power itu santai. Tapi kalau main speed, tahu bagi. Jadi 2 menit itu terasa 12 menit. Artinya di pencaksilat kalau permainan berhenti otomatis di kayak futsal, ya. Nah, ini ketentuan nilai. Nanti ulangannya adalah ada di penilaian ini. Bisa di foto untuk ketentuan. Jadi 1, nilai 1 serangan dengan tangan kecuali sebutan. Contohnya di sini bibit. Ada mau. Nah, ini. Nah, nanti dia. Misal pukulan yang dimaksud gimana Pak? Untuk kalau pasangan gini, ini masuk dek. Kalau pasang ini 1 poin. Tapi kalau gini, dek, cukup 1 poin. Jelas? Paham ya? Tapi kalau gini, dek, langsung pedang. Itu baru termasuk. Paham ya? Bisa? Paham ya? Ini sama dengan pembagi. Ada kaki kecuali lutut. Yang dimaksud lutut paham? Jadi gini nggak boleh. Ini Muay Thai. Jelas? Bukan pecah? Jelas ya? Jelas. Jelas. Tadi jatuhan. Jatuhan poinnya adalah 3 sudah. Masih tetap sakit. Jatuhan adalah poinnya 3. Jadi tendangan pukulan poinnya. Tendangan. Jatuhan. Simpel sebenarnya. Dan ini tidak sah. Jadi syarat yang masuk yang kena sasaran yang sah dan bernilai. Contoh ini kan body protector, ya kan? Ini dari body protector. Pak yang dimaksud serangan masif itu bagaimana? Misal ini pukulan, ini masuk, jelas? Harus lagi. Ini masuk. Tapi kalau ini nggak masuk, nggak dihitung. Paham ya? Jadi yang bersuara keras, mantap dan bukan hanya gerakan gini, nggak bisa. Tapi harus ada powernya. Jelas kan? Nah, ini adalah khusus untuk pra remaja dan juga usia dini. Kalau usia dini itu gini. Ketika poin sudah selisih 20, otomatis yang poin tinggi 20 itu langsung otomatis menang. Kalau remaja itu enggak sampai titik rodanya habis. Gitu ya. Nah, kita ini diperbolehkan pra remaja. Yang ada semua jenis serangan pukulan tanpa tarikan. Kalau zaman 2022 itu tarikan masih boleh, jadi pakai body. Jadi jadwal itu masih menggunakan tangan. Kalau saya juga enak sebenarnya pakai tangan, cuman kelemahannya adalah sering patah di tangan. Saya masih gunakan gigi, ditarik langsung otomatis jatuh. Nah, kalau jatuh nih kepala langsung ke bawah, otomatis tangan sering patah, rawan patah tangan. Dan sekarang direvisi tidak boleh. Dan semua serangan tendangan tanpa tarikan, kayak pukulan, sapuan juga, tangan hanya boleh dilakukan 1 kali dan boleh dibalas 1 kali. Misal, gimana Pak maksudnya Pak? Nih, kalian sini kan sapu, jelas ini cukup 1 kali, nggak boleh 1-2 kali, jelas ya? Saya tak gunakan langsung maksudnya. Terus jangan diawali dengan teknik tangkapan kaki. Kalau sekarang gitu, kalau dulu tinggal cari ambil body protector, kita tidur, kita jatuhan badan, baru jatuh poin kita. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Tapi nanti kita akan belajar tentang video dulu, nggak apa-apa. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini tidak dibolehkan. Ada sebutan
kebutuhan dan juga jenis tarikan. Simpel kalau tadi kita jelas itu sebenarnya. Nah ini pelanggaran ringannya dulu. Bisa dibaca sendiri, yaitu adalah kesilan keluar. Ini ringan. Kalau pelanggaran ringan itu ada beberapa, jadi wasit itu juga butuh latihan ini. Kalau misal yang pertama adalah apa itu? Pesilat tidak menggunakan salah satu unsur kaidah pesilat. Pesilat keluar atau kembali turun tubuh, jadi ada gelanggang ini. Tadi kan ada gelanggang, ini kan? Gak saja ini, ya kan? Ini kan gelanggang. Nah, pesilat keluar dari gelanggang ini. Ada gelanggang dua. Ini berarti ini tengah ya. Pesilat keluar dari sini, otomatis langsung diberi binaan. Binaan gimana Pak Kudian ini? Jadi binaan gini. Binaan satu, terus ke binaan 2. Paham ya? Ini pelanggaran ringan. Binaan 1, binaan 2. Pak ketika sudah binaan 2 gimana? Langsung lanjut teguran 1. Teguran 1 sama gini. Cukup gini. Teguran 2. Nah, teguran 3 gimana? Terus ada peringatan 1. Peringatan 1 dipegang anaknya. Di peringatan 1 ini pengurangan poin 5. Teguran 2 pengurangan poin 10. Teguran 3 diskualifikasi. Jelas? Kalau teguran 1 mungkin pengurangan 1 poin. Nah, ini agak sedang. Tadi. Nah, ini ada pelanggaran berat. Pak, berat itu pelanggarannya gimana? Semisal Nabila versus Denita. Sama-sama ini. Lagi sambung mukulnya cewek kan bisa pukulan gini kan? Iya kan? Karena gini. Nah, itu langsung pelanggaran, langsung peringatan 1. Langsung dipegang, langsung di 5 poin. Iya. Nah, ini waktu tambah lagi ya, remaja dan juga remaja. Jadi 2 menit, kalau benernya ada 2 menit, tapi nanti nggak bakal 2 menit, nanti lama. Nah, sasaran. Sekarang kita belajar tentang sasaran. Sasarannya adalah dada, perut dalam arti pusar ke atas ya, dan juga nusuk kanan, nusuk kiri. Makanya kita harus bisik nusuk kanan, nusuk kiri. Pak, pernah nggak mukul orang musuhnya ambil saya? Pernah. Bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran serangan dan tidak mempunyai nilai sebagai sasaran untuk kenaan. Maksudnya gimana? Tungkai dan lengan. Jadi buat takisan. Makanya buat sasaran biar dia jatuh. Tuh. Lanjut. Itu sebenarnya. Nah, kalau mau PPT ini silakan di scan. Jadi saya foto-foto tadi belum tangan soal ini Ini kalau mau PPT silakan di scan. Ini secara lengkapnya. Ini buat pembelajaran aja ya Bapak. Sudah? Sudah belum? Sudah? Ya, scan dulu. Bisa nggak? Kalau bisa nanti lihat bisa dulu sudah aja. Sudah? Sudah, Pi? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan disiapkan bukunya, kita akan toleran ini.
Oke, bisa dituliskan cukup hanya sudut nama kelas, nama kelas sudut biru. Nah, bisa dibuat. Oke, silakan buat. Untuk nama dan kelasnya itu jangan diisi nama kalian. Nah, nanti ada nama kelasnya. Oke. Tapi kalau api dari masuk taruh di sini. Ayo Pi. Api main tahu. Ngaji dulu. Nyaku yang ngaku dewe kok. Ya, ini ada total huruf nilai juga. Saya tahu tahu gimana cara ngisinya. Malah sudah terus. Berhenti. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya ada dari pembeda sudut merah atau sudut biru wes baca ini. Ini ada garis tengah gitu loh, pembeda. Yang penting roundenya jangan lupa. Ronde itu penentu. Kayak gini saya kira aja nggak apa, kayak gini nggak apa. Wow. Ya,不要吃我。Ini Sudah? Saatnya jam 8.05. It's time to begin the fourth lesson.
angka teknik mutlak diskualifikasi MVP bunuh diri. Oke, saya anggap sudah ya. Tapi saya jelaskan begini. Makanya apa namanya? Siapa ini? Kalau ini namanya apa? Nama. Misalnya apa? Abi. Abi. Maulana. Abi. Gitu ya. Abi. Nah, kita masuk ke ronde pertama. Oke, T ini apa? Total. H ini apa? Bu kita apa? Bu kita adalah hukuman. Oke. Adalah nilai. Misal dalam satu pertandingan Habib poin 3, tendangan ini berapa? 2. Tendangan kedua. Dan Abimanyu melakukan jatuhan ke Habib berarti 3. Kalah lagi, Habib mukul lagi, berarti masuk 1. Habib mukul lagi berapa nanti dari Habib mukul lagi jadi 1. Abi tendang Bib. Habib. Kalah ya? Mukul. Mukul. Nah, sebenarnya ada satu selesai. Kalah. Habib kan? Ada satu selesai kan? Terus Habib itu mukul Abimanyu kepala nih. Berarti teguran, langsung teguran ya, bukan binaan lagi ya. Teguran, berarti berapa? 5. Hah? Min 5. Berarti udah, ini udah. Ya. Berarti min oh 5. 2. Ya. Teguran kan? Oh iya. Betul kan? Ya. Berarti ini di T kan? T. Di T. Berarti kalau yang 2 jadi ini kan berapa? 4 kurang dari 2. Ini berarti otomatis jadi sudah? Sudah? Jadi mereka per satu ronde. Paham nggak? Kalau pelanggaran keras langsung 2. Kalau ini teguran 1, kalau misalnya teguran santai bisa dikurangi 1 saja. Sama kalau ronde kurang terus ini tak pakai santai. Ini 3 berapa? 3-1. Kalau kekurangan terus kayak gitu. Paham ya? Harusnya ditanyakan? Ulang dulu, Pak. Nah, jadi per ronde itu direkap. Jadi bukan langsung ronde 3, jadi per ronde direkap ke bawah. Di pukulan ini kalian juga mengamati 2 orang mengamati. Nanti yang jadwalnya gimana Pak? Nanti ada. Nanti ketika wasit, nanti di video ini wasit bilang gitu. Ini poin 3. Jelas? Kalau ini kamu mengamati pukulannya saja. Nanti ada penilaian itu ada nomornya. Nanti kalian tinggal sistemasi gini. Kalau nanti rekapnya ada semua gitu. Dan terus ini yang menang, ini berarti jam menang ya. Ibarat gambarannya jam menang. Terus untuk pengisian bawahnya gimana? Ini adalah 6. Habib 1. Berarti 2,1. berarti Habib menang karena apa? Di angka. Paham? Paham ya? Semisal nih Pak, semisal nilai ini sama 6 kan? Ya. Sekarang kita lihat, ini kalau menang berarti berapa? Ini 6 ya? Ini 6 ya? Ini 6 kan? Kita lihat. Poin pertama di tekniknya dulu. Tekniknya gimana Pak? 3,2 banyak teknik yang ya otomatis menang Abi. Ini
Ini harus lihat cari tiganya enggak? Enggak ada. Berarti otomatis menang B. Kalau menang teknik di sini, semisal angkanya ini seri 6 sama 6. Jelas? Mungkin ini sangat sulit dipahami, tapi pelan-pelan bisa. Jadi kalau nilai seri atau sama itu kita lihat di sini. Pengaturannya di sini. Paham ya? Misal di teknik terus pada sampai itu mutlak, pilihnya mutlak kacanya aduh. Terus mutlak. Kalau dia diskualifikasi. Lihat silakan dilengkari, dia itu menang karena apa? Cukup satu yang dilengkari, jelas? Jelas, kalau jelas kita langsung menuju ke utamanya. Ini adalah atlet Jateng, Sus Jabar, Oktober, Sapira, Ayu, Dwi Melani, Clara Icat, Tangannya. Ada bapak, Biru aku. Bulu merah, bulu biru, cara semua. abang, tahu. Hanya waktunya 2 menit, bisa dilihat di pojok kiri. Ini rekap nilai dari juri 1, juri 2 nanti kan tahu di sini. Ini A1, kemudian 2, jabatan 1, kemudian 2, peringatan 1, peringatan 2. Tapi bisa lihat cuma rekapannya nilai kalian. Kalau di sini kan nilai dan berbasis digital kan. Berarti ketika basis nilai langsung masuk ke sini. Nanti bisa dilihat di papan semua ini. Kalau ini bisa dilihat. Dan jatuh. Lihat dari sini. Nanti dari sini lihat. Tap. Nah, nuansa silat duduk gitu. Paling baik. Bisa. Nah, ini dapat binaan 1 karena lama. Ini buat binaan 1 karena lama. Binaan 1 gak dapat beban, gak dapat pengurangan poin. Nah ini karena waktunya lama. Bukti kalau nggak tanding, nggak pukul ini. Dan berarti poinnya ke Merah. yang merah tendang tadi tendang apa mukul dapat lakukan di sebelah kiri mungkin sekarang ini. Terus binaan 2. Gak ada pertanyaan sekarang gak sah. Kalau bahasa ini gak sah. Nah, ini Pak, soalnya yang ada jaga tadi tendang sabit masuk ke sayap kiri. Ini pengurangan, nah teguran 1 kan? Jadi tadi 5 sekarang jadi Pak Jateng dapat teguran 1 berarti min 1. Bisa ya? Nah, ini sementara. Nah, ini dia dapatnya pelanggarannya. Jadi merah dapat bukan sama. Satu. Yang jaga dapat lagi.
ke poin biru. Jadi masuk poin biru. Nah, kalau peraturan dulu masuk biru. Jadi ngepolnya nggak jatuh poin ini dulu jatuh. Ya tuan Pak. Jangan jatuhan tadi, ya kan? Ya, ini dulu itu pas satu hitung, kerja sendiri. Mungkin. Oke, jadi mereka total berapa? Sekarang kita masuk. Kita masuk ke roda 2 ya. Ya, roda 2. Ya, ini roda 2 masuk. Yang merah. Jadi enak kalau kalian pengalaman ini sudah tahu. Dia masuk dari Google ya. Tadi jelasan mestilah tersebut. Ya, ada 10. Kita sampai 3 ini tidak ada kan ya. Namanya ulangan enak. Poinnya kurang 1. Dari 26 dari 2. Enak kalau tadi tak jelasin paham, kalian fokus di sini pasti paham. Kita cukup di 2 orang aja kalau dalam melanjutkan di akhir.
silakan mereka ini nonton selanjutnya ini gak bernilai. Belum kan? Belum. Ini cara ketiga. Nah, enak baca Al-Quran, lihat judulnya lihat. Ini adalah, nah ini yang mau lihat nih, ini adalah data statistika bulan dengan sebuah. Jadi bulan. Dan ini poin-poin yang masuk. Ya bisa. Ya nggak bisa kan? Cuma kalian. Ya terus. Ya nggak bisa di mana coba. Saya nggak bisa. Takdirnya nggak bisa di mana. Dari hukuman. Ini kan ada. Tahun. Udah. Iya, makanya jadi juri itu Jadi dulu harus makanya itu harus takjub. Oh, bilang bilangnya di ada satu aja ya. Di roda dua aja lebih seru kayaknya. Roda dua lebih seru kayaknya. Nah, ini roda dua ya. Oke. Ini roda dua. Gak apa-apa kalian catat roda satu aja. Ini ada dua kalian catat roda satu aja. Kalau yang gede ya harus taruh lagi. Oke, itu kalau sudah silakan direkam di sini. Tiga.
gambaran kalau kita bisa ketemu kalau dalam kurung. Soalnya ketika bulan Ramadan ketika misalkan kayak haji dalam 1 hari itu kalian cukup 2 mapel. Jadi tergantung kalian dapat olahraga atau enggak jam kalian. Kenapa Pak? Ya emang dari tanya Ibu Haikal dibikin. Katanya gitu, katanya gitu. Ketika kita sudah masuk, ketika kalian kan kelas 12 PSAJ, otomatis yang kelas 2, kelas 10 itu kan mengikuti. Jadi dalam 1 hari 2 mapel. Ketika pulang jam 11, pulang jam 11. Tapi pembelajarannya tidak maksimal. Kalian nggak tahu ya ada olahraga atau enggak. Jadi minusnya di situ. Kalian nggak tahu dapat atau enggak. Kalau kita dapat, mau kita praktek di lapangan olahraga? Mau. Iya, Kak. Kayaknya awam-awam sulit. Nanti kita praktek secara langsung. Halo. Dengarkan sebentar, saya hanya bicara menit. Jadi gini, untuk pembelajaran kali ini, kenapa kok saya bikin penilaian biar kalian tuh latihan fokus di dalam dunia olahraga atau di dunia PJOK itu bukan hanya mengandalkan fisik, tapi juga kecerdasan, kecepatan, juga ketepatan. Kecepatan berpikir. Karena apa? Koordinasi mata, otak kanan dan otak kiri harus selaras. Kalau juri, sebenarnya itu. Pak, tapi saya itu bukan anak silat, bisa gak? Bisa. Yang penting kalian itu bisa paham tentang alur penilaiannya. Jelas ya? Itu sudah jelas. Kalau tendangan tadi poinnya berapa?